Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dika Orang. Perkenalkan nama saya Febiatri. Perkenalkan nama saya Cahaya Kamil Salsabila. Di sini kita semua akan mempresentasikan tentang riset strategi digitalisasi UMKM. Pertama, analisis digitalisasi UMKM. Digitalisasi UMKM melibatkan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Strategi yang dapat diterapkan termasuk pemahaman tujuan bisnis, investasi dalam infrastruktur digital, dan pemanfaatan media sosial untuk pemasaran. Digitalisasi UMKM merupakan langkah penting untuk meningkatkan daya saing di era modern dengan menerapkan strategi yang tepat dan mengatasi tantangan yang ada. UMKM dapat memanfaatkan teknologi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada analisis lingkungan. Yang pertama ada peluang. Digitalisasi membuka peluang besar bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, menekan biaya operasional dan meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Pemanfaatan media sosial, e-commerce, dan pembayaran digital menjadi elemen penting dalam mendongkrak performa bisnis. Digitalisasi juga memungkinkan UMKM untuk membangun identitas merek atau brand identity yang kuat di dunia maya lewat platform digital. Selanjutnya ada ancaman. Digitalisasi UMKM di Indonesia terkendala berbagai faktor seperti minimnya literasi digital, infrastruktur teknologi yang belum merata, hingga budaya bisnis yang masih tradisional. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya pemasaran digital, sistem kasir digital, ataupun marketplace. Kendala lain yang sering muncul adalah kurangnya dukungan lingkungan sekitar seperti mitra usaha atau komunitas bisnis digital. Perumusan strategi. Yang pertama ada visi misi. Visinya menjadi UMKM terdepan dalam pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi dan perluasan pasar. Lalu ada misi, menerapkan solusi digital inovatif untuk meningkatkan daya saing dan hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya ada pemilihan strategi. Yang pertama ada edukasi dan pelatihan literasi digital. Yang kedua pemanfaatan platform media sosial secara konsisten. Yang ketiga integrasi dengan marketplace dan sistem pembayaran digital. Yang terakhir ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, efisiensi operasional, akses pasar luas. Yang kedua weakness, keterbatasan anggaran, kurangnya keterampilan digital. Yang ketiga opportunities, pertumbuhan e-commerce, dukungan pemerintah. Yang keempat ada threats, resiko keamanan siber, persaingan meningkat. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang manajemen strategi. Manajemen strategi adalah disiplin ilmu yang membantu organisasi merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. Lanjut, saya akan membahas tentang analisis tujuan dan kegunaannya. 1. Mengidentifikasi hambatan dan peluang digitalisasi bagi UMKM. Yang kedua itu menyusun strategi digital yang efektif dan aplikatif bagi UMKM. Yang ketiga menjelaskan peran penerapan bisnis model kanvas dalam konteks digitalisasi UMKM. Selanjutnya ada evaluasi dan pengendalian strategi. Yang 1. Penetapan KPI atau Key Performance Indicator. Menentukan indikator kinerja yang jelas seperti peningkatan penjualan, jumlah pelanggan baru, dan tingkat kepuasan pelanggan. Yang kedua ada monitoring berkala, yaitu melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja strategi digital seperti analisis data penjualan dan umpan balik pelanggan. Yang ketiga ada kolaborasi dan kemitraan, membangun kemitraan dengan penyedia teknologi dan platform digital untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya tambahan. Selanjutnya itu ada pelaksanaan strategi. Yang pertama itu ada perencanaan dan penjadwalan. Menyusun rencana aksi yang jelas dengan timenya untuk setiap tahap implementasi digitalisasi, termasuk pengembangan website, pemasaran online, dan pelatihan karyawan. Yang kedua ada pemasaran digital, yaitu mengimplementasikan strategi pemasaran digital seperti SEO, media sosial, dan iklan online untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selanjutnya itu ada uji coba dan penyesuaian. Melalui uji coba pada sistem dan proses baru, serta mengumpulkan umpan balik untuk melakukan penyelesaian yang diperlukan. Selanjutnya itu, di sini ada kesimpulannya ya, yaitu digitalisasi memberikan peluang besar bagi UMKM untuk bertumbuh dan bersaing secara lebih luas, namun perlu
strategi yang perlu strategi yang tepat agar hambatan seperti literasi digital dan infrastruktur dapat diatasi. Bisnis model Canva dapat menjadi alat bantu dalam menyusun strategi bisnis berbasis digital yang lebih berstruktur dan efektif. Namun, keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergabung dalam teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, pemahaman dan risiko, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Dalam dukungan dari pemerintah, pelatihan yang memadai, dan kolaborasi dengan pihak lain, UMKM dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan meraih manfaat maksimal dari digitalisasi, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Yang terakhir ada saran. Saran yang pertama, pemerintah dan institusi pendidikan perlu menyediakan pelatihan digital gratis untuk UMKM. Yang kedua, UMKM diharapkan lebih terbuka terhadap teknologi baru dan aktif belajar mandiri. Yang ketiga, kolaborasi antara UMKM dan platform digital harus terus didorong agar digitalisasi bisa berjalan cepat dan merata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.